Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Etika Profesi Teknik Industri Universitas Andalas, akan membahas tentang analisis kasus. Kami beranggotakan Gina Afifah, Ivana Triamanda, Hilda Adriana Indra, dan Iksa Ramadan. Jadi kasus yang kita angkat pada topik ini yaitu kasus pemalsuan laporan selama masa konstruksi beton di Denver International Airport. Deskripsinya, dua subkontraktor mengajukan tuntutan hukum melawan kontraktor yang mengerjakan perkerasan runway. Kasus ini terjadi pada awal Agustus pada tahun 1933. Kemudian pada Agustus 1994, kantor jaksa wilayah Denver mengumumkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki tentang pemalsuan laporan selama masa konstruksi. Selanjutnya, hasil penyelidikan kejaksaan menyatakan bahwa laporan inspeksi runway dipalsukan selama pelaksanaan konstruksi untuk menyembunyikan beberapa hasil uji yang tidak masuk spesifikasi. Dalam hasil uji laboratorium, juga ditemukan bahwa kekuatan beton pada umur 7 hari lebih tinggi daripada umur 28 hari. Karyawan laboratorium mengindikasikan bahwa hasil 7 hari telah diubah untuk membuat beton tampak lebih kuat dari keadaan sebenarnya. Kontraktor 3B mengklaim bahwa owner proyek masih berhutang karena pembayaran belum penuh. Owner berargumentasi bahwa pengurangan pembayaran dilakukan untuk mutu beton yang tidak sesuai spesifikasi tersebut. Namun kontraktor berdalih bahwa hasil uji laboratorium salah dan tidak ada masalah apapun dengan konstruksi beton. Pada analisis kasus, kelompok kami mengelompokkan ke dalam 3 garis besar. Kode Etika Insinyur Indonesia yang terdiri dari Catur Karsa dan Sabta Dharma. Yang kedua, Kode Etik Organisasi Insinyur Profesional. Dan yang ketiga itu etika dalam riset dan eksperimen. Nah, berdasarkan Kode Etik Profesi Insinyur Indonesia, kasus ini dilihat melanggar Catur Karsa dan Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Kasus ini melanggar poin menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran, senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya, dan lain-lain. Semua poin yang dilanggar tersebut tercermin dari sikap kontraktor yang memberikan alternatif material yang buruk guna untuk mendapatkan tambahan keuntungan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu berdasarkan Institute of Electrical and Electronics Engineer. Terdapat 8 poin penting, 8 kode etik yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya yaitu National Society of Professional Engineers atau NSPE yang mendefinisikan bahwa engineering adalah sebuah profesi yang penting dan terpelajar. Para anggota profesi ini diharapkan menjalankan standar kejujuran dan integritas yang tinggi. Selanjutnya ada American Society of Civil Engineers. Prinsipnya sama dengan NSPE tadi. Mereka menjunjung tinggi integritas dan nilai kejujuran. Pada bagian ini kita akan menganalisis kasus berdasarkan Kode Etik Organisasi Insinyur Profesional. Menurut IEEE, terdapat 2 poin yang dilanggar, yaitu karena si engineer tidak berperilaku jujur. Mereka memalsukan laporan pengujian beton untuk menyembunyikan hasil yang menunjukkan beberapa bagian beton yang tidak memenuhi spesifikasi. Dan pada poin mencari, menerima, dan memberikan kritik, engineer juga melakukan pelanggaran karena mereka tidak mengakui kesalahan bahwasanya terdapat pemalsuan data dan melakukan beberapa hal untuk menutupi hal tersebut. Lanjut ke NSPE, menurut mereka ada 3 poin yang dilanggar. Poin pertama, mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Poin kedua, insinyur harus bertindak sebagai orang yang dapat diandalkan atau dipercaya bagi masing-masing perusahaan atau kliennya. Dan poin ketiga yang dilanggar yaitu insinyur harus menghindari tindakan penipuan. Lanjut, menurut ASCE, terdapat 2 pelanggaran. Yang pertama, si engineer mengganti material dengan material yang memiliki kualitas yang rendah. Dan yang kedua, si engineer tidak berlaku jujur dan tidak melayani publik. Yang terakhir yaitu AICHE. Kasus ini melanggar hal ini karena tidak bersikap jujur pada hasil pengujiannya. Penipuan ini dilakukan akan berdampak pada kekuatan beton yang menurun karena komposisi yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi. Analisis kasus yang terakhir, Kode Etik Organisasi Insinyur Profesional,
Dalam etika riset dan eksperimen, terdapat etika utama yang berhubungan dengan riset, yaitu kejujuran dalam pendekatan terhadap masalah etika dan kejujuran dalam melaporkan hasil riset tersebut. Jelas sudah bahwa pada kasus ini peneliti telah memasukkan data yang mana hal ini mencerminkan sifat ketidakjujuran. Nah, hal ini telah melanggar moral karena tidak memperhatikan dampak dari pemalsuan data tersebut. Hal ini dapat saja membahayakan nyawa orang lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3, Etika Profesi Teknik Industri, Universitas Andalas. Kami berharap teman-teman semua dapat memahami materi ini dengan baik agar berguna kelak di kemudian hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam segi materi. Kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.